Halo Ibu, perkenalkan saya Jaka Sureswoyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan UTS kami tentang perancangan sistem informasi. Yang kami ambil adalah sistem informasi dari ini, dari ayam geprek Mbak Mar. Sebelumnya saya minta maaf untuk beberapa saat ke depan dan bahkan saat presentasi pun saya tidak bisa hadir mengikuti teman-teman kelompok 4 dalam presentasi karena saat ini saya sedang melaksanakan training di Bank BNI untuk beberapa hari bahkan beberapa bulan ke depan. Oke, jadi saya sebenarnya bagian saya tuh menjelaskan mengenai DFD level 1. Cuma saya jelaskan saya dari awal. Oke. Judul kami adalah analisis kebutuhan sistem informasi ayam geprek Mbak Mar. Oke. Ini kelompok kami, kelompok 4, di mana anggota kelompok ada Alexander, Foriza, Ahmad Sopandi, Rian Eka, Jonathan, dan saya sendiri. Nah, isi dari kami adalah seperti berikut: latar belakang, analisis kebutuhan sistem, hasil observasi, dan diagram konteks atau DFD level 0 dan level 1. Latar belakang, eh, ini dari hasil kerja kami. Jadi ayam geprek Mbak adalah UMKM kuliner yang sedang berkembang pesat. Saat ini yang disorot dari ayam geprek Mbak adalah pengelolaan stok bahan, eh, pencatatan transaksi masih manual menggunakan buku kas. Nah, kemudian hasil observasi kami adalah Mbak Mar ini memiliki minat yang sangat digandrungi oleh beberapa orang. Nah, yang paling banyak itu adalah dari kelompok mahasiswa. Di sini ada berbagai kalangan, mulai dari pekerja, mahasiswa, hingga anak sekolah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa memang Mbak Mar ini disukai gitu sama banyak golongan. Terus eh, stoknya itu saking banyaknya, dia apa ya? Di sini bilangnya kalau untuk menggoreng ayam itu harus menunggu sekitar 10 hingga 15 menit karena saking banyaknya minat dari konsumen untuk membeli ayam geprek Mbak Mar ini. Nah, dari segi pelayanan, Mbak Mar tidak hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang, tapi juga fasilitas untuk makan di tempat. Nah, jadi ini membuat eh, lebih fungsional. Ada yang mau bawa pulang bisa, ada yang makan di tempat juga bisa. Jadi tergantung pilihan para pembeli. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran pada Mbak Mar ini ada terbagi menjadi dua, yaitu tunai dan non-tunai, seperti transfer dan memanfaatkan fitur KRIS, Quick Response Indonesian Standard. Nah, hal itu membuat banyak orang lebih eh, mudah untuk beli, apalagi sekarang ini kan gimana ya? Sekarang ini banyak orang yang ribet begitu membawa uang cash banyak-banyak. Jadi mereka lebih suka transaksi menggunakan e-wallet ataupun aplikasi m-banking. Oke. Untuk kebutuhan sistem yang dianalisis, yang pertama adalah manajemen pengguna, di mana sistem ini harus dapat membedakan hak akses antara penjual maupun pembeli. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen model
dan stok bahan. Sistem ini harus bisa menambah, mengubah, atau menghapus, atau disingkat create, read, update, and delete menu ayam geprek dan minuman serta harga menunya. Kemudian yang ketiga ada manajemen transaksi. Jadi sistem bisa menginput pesanan pelayanan, sistem bisa menghitung biaya kembalian maupun mencetak uh, struk, baik itu fisik ataupun digital. Yang terakhir adalah pelaporan di mana sistem harus bisa menghasilkan laporan penjualan harian, mingguan maupun bulanan secara otomatis. Oke, kita masuk ke diagram konteks atau di level 0. Nah, di sini prosesnya adalah sistem informasi ayam geprek Mbak Mar yang memiliki 3 entitas, antara lain pelanggan, penjual, serta admin. Dengan alur data sebagai berikut, mulai dari pelanggan. Jadi pelanggan menginputkan data pesanan, data pembayaran, data pelanggan ke dalam sistem informasi ayam geprek Mamar. Serta sistem informasi ini memberikan info tagihan maupun struk pembayaran kepada pelanggan. Kemudian dari penjual, penjual ini mengirimkan data transaksi ke pelanggan, transaksi ke sistem informasi, dan sistem informasi mengirimkan eh, verifikasi login sistem kasir, karena di sini penjual ini dia merangkup dua peran, yaitu menjual dan dia juga yang mencatat masuk keluarnya uang, karena ini kan UMKM ya. Kemudian penjual dapat menerima pesanan pelanggan. Kemudian dari sisi admin, hubungan arus data admin ke sistem informasi AM Group adalah mengolah data login, create, update, and delete data menu dan stok, dan meminta laporan, baik itu laporan mingguan, harian, maupun bulanan. Serta sistem informasi akan memberikan laporan transaksi, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan laporan stok bahan terhadap sang admin. Nah, untuk DFD level 1 seperti ini, biar lebih gampang, coba buka di sini. DFD level 1. Nah, di sini di level 1 kita memecah menjadi 4 proses, yaitu manajemen user, manajemen data menu dan stok bahan, manajemen transaksi, serta pelaporan seperti apa yang tertulis pada PowerPoint tadi di kebutuhan sistemnya. Oke. Oke. Kita mulai dari manajemen user. Ada kita ini ada 4 eh, proses: manajemen user, manajemen data menu dan stok bahan, manajemen transaksi, pelaporan, serta ada entitas yang sama, pelanggan, ada admin, dan penjual yang merangkup sebagai kasir juga. Serta 4 database, eh, data store ya. Data store ini ada data user, menu, stok bahan, transaksi. Kita mulai dari data user. Di sini manajemen user itu menyimpan data user ke dalam data store user. Yang kedua, manajemen data menu dan stok itu menyimpan data menu ke dalam uh, data store menu, dan juga dia menyimpan data stok bahan ke database stok bahan, dan manajemen transaksi menyimpan data transaksi pada data store transaksi. Oke, kemudian untuk pelanggan seperti ini, pelanggannya dapat melihat menu yang dimana dia terhubung ke arus data ke proses manajemen data menu dan stok bahan. Kemudian pelanggan dapat kemudian pelanggan mengirimkan data pelanggan, pesanan, dan pembayaran yang masuk dalam manajemen transaksi.
Oke, yang kedua, admin itu melakukan mengolah data login baik itu eh, user untuk admin maupun untuk kasir. Jadi dia yang mengolah data-datanya. Untuk itu masuk ke proses manajemen user. Yang kedua, admin dapat mengolah menu dan stok. Oke. Yang terakhir untuk penjual atau kasir. Nah, penjual atau kasir ini dia membuat laporan penjualan untuk masukkan ke proses yang disebut dengan pelaporan. Di sini apa yang dapat dari pelanggan? Nah, pelanggan ini mendapatkan info terkait tagihan dan struktur pembayaran yang diambil dari manajemen transaksi, kedua wajib pajak. Iya. Terus untuk admin dapat menerima info stok menipis, admin dapat memverifikasi admin, terus admin dapat menerima laporan seperti yang tertulis pada eh, analisis kebutuhannya. Yang ketiga, penjual atau kasir menerima pesanan yang dimana dia dari manajemen penjualan adminnya ini. Terus penjual atau kasir memverifikasi akun penjual yang diambil dari sini untuk DFD level satunya. Nah, terus untuk transaksinya ini dia mengirim data transaksi ke proses pelaporan. Kemudian untuk stok bulanan dia menyimpan serta mengirimkan data. Menu juga seperti demikian, menyimpan dan mengirimkan data menu, serta user menyimpan dan memverifikasi user. Oke, sekian dari saya Bu, dari saya. Sebelumnya saya minta maaf, eh, saya nggak dapat mengikuti teman-teman untuk presentasi besok karena seperti yang saya bilang, saya sedang eh, ada dalam training di Bank BNI, di BNI. Terima kasih Ibu. Selamat pagi, siang, sore, malam tergantung jam berapa lihatnya. Terima kasih.